lu junior, udah lu cek sound 5 menit aja lu, gua yang mau cek sound 2 jam, gitu kan. Kalau sekarang kan enggak, hidup kan enggak tentang gua aja kan, hidup enggak tentang gua kan, tentang orang-orang yang menyayangi kita kan, yang menopang kita di saat kita susah. Lu gimana rasanya anak lu sekarang di industri musik? Seneng lah, dia menempuh jalur yang gua kuasai kan. Seneng atau ada was-wasnya juga? Enggak sih, was-was enggak. Was-was gua sama sekali tidak. Hal yang bikin gua was-was itu adalah apa, Kang? Ya jujur aja, tadi malam sebelum kita syuting ini nih, gue juga masih sempat habis sholat gitu, gue masih, ya Allah, gue nih nggak berkuasa untuk apa? Untuk mengkontrol ini, jaga keselamatan keluarga gue. Jangan sampai ada shit happen, segala macem. Jangan sampai itu gue nggak berkuasa ya Allah. Itu hal yang paling gue khawatirkan. Kalau soal masalah khawatir anak gue mau pilih masuk apa, dia mau bergaul sama siapa, gue nggak pernah mengkhawatirkan itu. Karena gue sangat mempercayai, Kang, kalau gue hidup baik, gue baik sama orang, insya Allah keturunan gue akan ketemu dengan orang-orang yang baik. Kalau gue jahat, mungkin hari ini gue di generasi gue nih sekarang nih, kalau gue jahat, gue senang. Gue bisa caplok sana, caplok kiri, caplok kanan, gue seneng. Who knows generasi sesudah kita kalau mau kayak kita, bisa jadi akan hidup terbalik dengan kita. Iya kan, Kang? Nah makanya kalau soal masalah Kang tanya, ya gue seneng lah. Dia menempuh jalur yang bisa, kayak misalnya ibaratnya gue polisi, anak gue masuk polisi, seneng banget. Istilahnya ilmunya lu udah dapat, kalau dia nanya-nanya, lu kan bisa berbagi ilmu sama dia. Bener, seneng banget. Dan itu kan hal yang gak gue anjurkan, dia yang milih sendiri. Ya itu, yang paling seneng itu kan itu kan, bukan jangan, kamu harus jadi ini. Iya bener, jangan kalau gitu. Gue juga selalu bilang sama temen gue, kayak ada beberapa lah temen gue yang punya kelebihan rezeki gitu, suka ngomong, "Nggak, bikin lagu dong, rekamin dong, berapa sih, habis berapa sih, biar kayak anak lu." Gue tanya lagi sama mereka, anak lu suka nggak? Kalau anak lu nggak suka, jangan. Biarin dia ngelakuin hal yang dia suka. Betul. Nah, anak gue begini, karena anak gue yang suka, bukan gue. Gue kalau mau dipilih, gue nggak mau juga. Tapi ya dia pilih ini, ya udah gue seneng aja. Tapi adiknya yang gue gimana? Sama. Musik juga? Kecenderungan sama. Paling yang kedua agak ke pelajaran? Agak berbeda dikit. Enggak juga. Anak gue nggak akademik. Gambar? Semua. Gambar, melukis. Yang kedua ke lukis. Melukis, tiap hari kerjanya beli kanvas sama cat. Ya. Udah mau penuh, udah kayak galeri lukisan rumah gua. Ya kayak bagus, anak gua dari SMP tuh udah, "Pak, aku pengen ilustrator." Dari SMP. Ya, iya, udah sampai gitu. Sekarang juga kan dia kuliahnya ilustrator. Aku juga bilang gitu sama anak-anakku. Ya mungkin yang kecil masih terlalu kecil ya. Masih terlalu kecil. Tapi udah mulai nanya-nanya, "Ayah, apa yang harus aku pilih? Olahraga atau kesenian?" Aku bilang terserah, kamu suka yang mana. Yang kedua, lumayan kelihatan gitu. Bagus ya gambarmu ya, makin hari makin bagus gitu. Kelatih kali kan? Iya, aku bilang jadi kalau ada satu hal yang kamu senangi, itu aja yang kamu tekuni. Karena itu yang bisa bikin kamu nanti buat hidup. Dan dia melakukan itu dengan passion, tapi kalau jadi uang, tambah keren. Bener banget. Ya sama kayak kakaknya kan jadinya kan. Awalnya kan cuma passion aja kan, kayak ngedance. Awalnya dia ballet, terus dia dance, terus tiba-tiba dia udah melihat, "Ayah, can I have my own song?" Boleh lah, gue bilang. Boleh, bikin aja. Tiba-tiba dia mulai rekaman, tertarik untuk manggung, tertarik untuk apa, rekaman sendiri sekarang. Ya karena dia suka kan. Kalau dia nggak suka gara-gara mungkin gue paksa, dia nggak akan total. Iya benar. Iya. Ya, sama aja kayak gue dulu nggak suka sekolah tapi disuruh sekolah. Benar. Bacau terus. Terus gimana? Ini masih Zara nih? Iya. Gosip netizen sama Kisha? Enggak lah. Kalau sama Kisha enggak. Kalau misalnya nih, ternyata iya. Kalau ini mah bisa omong kosong gitu. Terus lu siap besanan sama Pasha? Ya enak kan, udah nggak perlu banyak yang diatur, udah saling tahu. Lu sama gua rahasianya udah tahu nih. Aduh. Oke, sekarang gua mau nanya, lu kan anak lu sekarang sama dengan Rodi Musik. Perbedaan yang paling mencolok era lu dengan era Zara, di musik apa di industrinya kalau menurut lu? Kalau dulu kita itu terlatih untuk tidak egois. Maksudnya apa? Takutnya kan ini ditonton sama anak angkatan Zara juga. Jadi zaman dulu kan kita punya hierarki, Kang. Misalnya kayak gue ketemu sama gitaris yang dulu gue idolain banget gitu, ketemu sekarang meskipun gue yang lebih banyak fans sekarang.
Iya kan? Tapi ketemu sama dia, gue tetap salim. Ya. Mas, tetap gitu loh. Karena apa? Gue terdidik dari masa di mana hierarki itu lu junior, udah lu cek sound 5 menit aja lu. Gua yang mau cek sound 2 jam. Gitu kan. Kalau sekarang kan enggak. Karena dulu apa? Ketergantungan kita terhadap industri bahwa apabila gua berlaku buruk, industri ini akan meng-kick gua. Kalau dulu kan kita kayak gitu, Kang. Kalau sekarang kan mereka nggak perlu. Udah terbuka sekarang. Udah terbuka. Mereka kerja di rumah. Mereka nggak membutuhkan siapa-siapa. Lu siapa gitu? Oh gua punya record company gini-gini, gue nggak butuh lu. Gue bisa rekaman kok di rumah. Gue bisa bikin musik sendiri pakai software. Kalau orang tua gue nggak mampu ya gue download software bajakan aja. Gue rekaman, gue bikin lagu seadanya, gue masukin YouTube. Tiba-tiba lagu gue yang nonton 60 juta. Orang ngajak gue manggung, berapa sekali manggung? 40 juta. Mahal banget. Ya udah kalau nggak mau ngajak gue manggung nggak usah. Gue dapat uang kok dari YouTube. Gitu kan anak sekarang kan? Betul. Iya kan? Tapi gue selalu melatih anak gue untuk tidak kayak gitu. Bahwa industri ini saling memerlukan. Betul. Apapun itu. Industri itu cuma sementara, industri yang seperti itu tuh cuma sementara. Ujung-ujungnya ini cuma proses untuk penyempurnaan industri kita kan. Ujung-ujungnya industri itu akan seperti kita. Mungkin lebih sempurna di zaman ini. Tapi ujung-ujungnya akan seperti kita. Akan tahu bagaimana bahwa bisnis itu ada adabnya. Lu harus punya adab berbisnis itu. Nggak selamanya lu berpikir bisnis itu. Nggak ada orang yang nggak mau untung kalau berbisnis. Tapi ya kalau mau untung, lu harus pakai adab lah. Betul. Biar sama-sama, istilah orang kita sama-sama cengli lah. Menyenangkan kedua belah pihak, ya kan? Masa iya tuh kita doang yang senang? Iya. Kayak misalnya contohnya kayak gini, Kang. Ini yang tidak pernah disadari anak-anak sekarang. Lu mau punya record company. Oke. Yang lu mau kasih buat record company apa? Lu mau manggung aja. Iya kan? Lu juga buat record company juga yang nyokong lu juga perlu keuntungan juga. Lu mau untung sendiri. Nah itu kan mereka belum tahu prinsip bekerja seperti itu. Kalau kita kan seperti itu, Kang. Ada masa kita promo. Nggak dapat apa-apa. Masa promo minta uang? Ya nggak mungkin. Iya kan? Promo. Abis itu promo. Gara-gara promo kita yang lancar, kita bisa manggung. Naik panggung. Gitu. Ya gitulah sistemnya. Nah, mereka kan sekarang nggak butuh. Bahkan kadang-kadang mereka nggak mau promo. Iya. Iya kan? Marah-marah pasti dia. Dibayar nggak? Bukan, gue bukan lebih ini lagi. Misalnya anak gue ngeluarin satu karya gitu. Terus gue instastoryin, marah. Turunin gitu. Gimana sih gue? Gue kan sebagai orang tua ya bangga. Lu kayak Zara single. Masa lu nggak ngomposting kan? Lu kan bangga ya. Bener nggak? Bahkan mungkin nge-podcast sama anak lu, bisa istilahnya gimana cara nge-TikTok lah atau ini nggak turunin. Ya udah nih. Makanya gue Zara kan tadinya awalnya mau sendiri terus nih. Gue bilang, Kak, alangkah baiknya lu harus punya record company. Siapapun itu, nggak harus sama-sama Maya. Siapapun itu aja, cari aja, siapa tahu dapat. Ya biar kamu belajar kerja konvensional. Bahwa begini, kerja itu tuh begini, nggak selamanya kemauan lu tuh harus terturuti. Lu harus masa iya tuh yang lu mau, mentang-mentang lu bikin lagu sendiri, lu rekaman sendiri, semuanya lu atur sendiri. Masa iya tuh semua dalam berbisnis semua kemauan lu juga harus terpenuhi? Ya nggak mungkin dong. Karena kan tetap aja berhubungan dengan orang-orang. Iya itu. Pada saat jrengnya tuh kan berhubungan dengan orang-orang. Siapa yang beli, siapa yang diservis dan sebagainya, tetap aja akan gitu juga. Nah, yang menarik tuh gue inget banget waktu itu ngobrol sama lu pada saat pandemi. Gara-gara apa ya gue ngobrol sama lu tiba-tiba, gue ini cupang. Hah? Lu kok jadi ke ikan cupang? Gue bilang gitu kan. Mungkin gara-gara Kang Arman ngelihat gue di Instagram jualan cupang. Itu karena emang bener-bener gara-gara pandemi. Bener-bener pandemi itu yang mencoba. Bisa jadi. Jadi lu nggak kayak gini. Pertamanya tuh apa sih? Awalnya kan kayak gini. Awalnya emang aku tuh seneng ikan cupang, Kang. Aku seneng piaraan lah di rumah. Kucing, burung. Salah satunya ikan cupang. Nah, terus tiba-tiba mungkin waktu pandemi kan orang lagi iseng nih, cupang lagi hype banget nih. Sementara lumayan. Lu udah banyak nih punya cupang? Nggak terlalu banyak waktu itu. Cuman gue udah tamat. Oh udah bosan lah, udah tahu cara bagaimana warna ini sama warna ini dapat warna apa. Udah tahu lah cara gitu. Tiba-tiba lagi hype, gue coba-coba. Masuk ngelihat orang live Instagram kan jualan cupang, bagus, beli. Akhirnya gue kawin. Mahal tuh. Udah lumayan, tapi belum begitu mahal.
Udah lumayan gua kawin-kawinin kok jadi banyak cupang gua sampai berapa ribu waktu itu. Ribuan, Kang. Ribuan cupang itu. Lah satu cupang bisa beranak sampai 600-700 ekor kalau sukses. Satu indukan. Terus jualan. Tapi kan ternyata pas pandemi itu kan dari hasil cupang gue bisa ngasih kerjaan buat orang anak-anak yang kerja di base camp, buat nge-packing, Ya. Ya gue bagi-bagi lah keuntungannya. Sampai berapa nih? Gede Kang, gue sekali live bisa 20 jutaan. Sejam 2 jam live Instagram. Jualan cupang itu? Jualan cupang, kalau 1 minggu 3 kali live udah 60 juta, siapa yang mau ngasih Kang? Pada zaman pandemi udah nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan ya, gue sih ada royalti Kang, alhamdulillah. Iya. Tapi anak-anak kru yang lain kan, hidup kan nggak tentang gue aja Kang. Hidup nggak tentang gue Kang. Tentang orang-orang yang menyayangi kita Kang, yang menopang kita di saat kita susah. Masa iya tuh kita nggak mencoba menopang kalau kita ada jalan? Waktu itu alhamdulillah kan ada jalan cupang, ada jalan lagu gue yang dinyanyiin Ocha. Hati yang kau sakiti itu naik gila-gilaan. Ya ada aja rezeki. Kayak lu, kalau waktu itu gue menyadari bahwa gini Kang, alam tuh, Allah tuh ngirim signal lewat alam ke gue bahwa lu harus bertahan loh. Ya kalau gue sih alhamdulillah udah cukup menutupi lah, ada royalti, alhamdulillah. Tapi kan hidup nggak tentang kita sekali lagi, tentang adik-adik kita, sebelah depan, tentang ibu kita yang di kampung, ya kan, ya gitulah. Yang menarik tuh, gue dulu sempat yang masalah cupang tuh, lu tuh sampai apa kayak karena lu terkenal, Enda Ungu tuh ya cupang, terus kan mungkin ya lapaknya jadi terkenal, lu sampai minjemin ya, bisa minjemin. Oh iya, gue minjemin lapak kan? Iya kan? Jadi kalau ada petani-petani, misalnya gue gitu ya, gue gitu, ini gitu, lu nggak tarik uang? Tarik uang Kang. Oh tarik uang? Iya. Sekali sewa 1 jam waktu gua, kalau hari beda-beda hari. Kalau hari biasa hari-hari rame kayak Sabtu gitu, Minggu yang orang libur nggak. Lu sewain berapa? Bisa 200.000 Kang 1 jam. Wow, gila juga ya. Iya, kalau ada yang ada yang live 10 jam misalnya udah. Kang bisa dari pagi jam 10 sampai malam sampai jam 1 malam tuh full Kang. Iya, kalau sekarang mah TikTok kan. TikTok kan nggak berhenti tuh jualan. Full sehari. Jadi gua dari nyewain aja, nggak jualan cupang aja itu bisa berapa juta 1 minggu. Nah itu kan buat anak-anak kru, bagi-bagi aja. Buat kita sih biasa aja untuk kayak gitu. Kayak kalau Akang tanya sama aku sekarang, aku nggak pernah takut Kang. Selama aku, jadi kalau yang baik itu buat baik. Jadi ada beberapa orang tanya, kayak misalnya orang-orang yang sayang sama gua gitu, kayak ibu gua selalu bilang, "Ndak, lu susah nggak sekarang?" Gitu-gitu. Nggak apa-apa. Kenapa? Ada keperluan ya? Iya nih lagi mau gini. Ya udah nih. Lu lagi punya uang nggak? Gampang. Terus lu gimana? Gua kekasih Allah. Dia nggak pernah akan ngebiarin kekasih dia susah. Iya kan? Nyokap gue bilang, ya sudah. Ya gitu aja. Dan ada aja Kang. Ada aja, nggak perlu. Ada aja. Setiap ada keperluan nggak berlebih sih. Iya. Tapi setiap ada keperluan, ada selalu digenapi. Iya benar. Entah bagaimana caranya. Ya seperti itulah. Ya kita lebih menjadi kekasih, maka kita akan bertingkah seperti kekasih dan kita akan jauh menjadi orang lebih baik kan dari kemarin. Kalau kita tidak pernah menganggap diri kita, meskipun nggak ada yang tahu kita kekasih dia atau bukan. Kalau kita tidak pernah berpikiran bahwa gue kekasih, kita nggak pernah akan melakukan hal yang terbaik untuk dia. Betul. Itu aja. Dan sama aja, ternyata bukan untuk dia kalau kita baik itu, tapi untuk jalan hidup kita yang lebih baik. Iya kan? Betul. Lucunya di situ kan. Dan itu banyak orang yang nggak menyadari. Iya, tidak menyadari. Harus dipikir matang-matang untuk menemukan jalan itu. Betul. Jikalau Pasya akhirnya kayak kemarin lagi nih, gimana lu yang ada di benak lu? Enggak lah, kita udah pernah melalui itu. Santai aja. Santai aja. Banyak jalan yang Allah akan sajikan di depan kita. Ya. Kita tidak pernah akan melihat karena masih ada jalan ini. Benar. Tapi di saat mata kita ditutup untuk melihat yang ini, Allah akan membuka mata yang lain. Digaranti 100% untuk itu. Pasti. Ya kan Kak? Ya sama beneran, pasti kayak gitu. Pasti Allah buka. Yang penting kita mau mencoba untuk melihat. Gue sempet denger, lu kan bukannya sempet juga ya mau terjun ke politik dulu tuh. Iya kan? Gara-gara Pasya juga. Oh, si Ayang narik. Iya, yang narik. Tadinya lu mau daerah sana? Iya, jadi wali kota di sana kan. Manado kan? Manado. Tapi lu itu passion gak sih? Kalau si A tuh kan kayaknya passion banget tuh gitu ya. Bukan passion sih kalau gua, tapi gua seneng.
Oh, lu seneng juga? Gue seneng nonton berita politik, belajar ilmu politik, seneng gue. Karena menurut gue negara itu maju kalau politik di negara tersebut sehat. Sehat, benar. Dan kalau mau politik di negara kita sehat, ya orang sehat juga harus berpolitik. Nasihat lu buat lu kan orang daerah tuh. Tadi kan lu dari Manado untuk musisi-musisi yang dari daerah ke Jakarta. Bukan ke Jakarta lah, anggap ke sekarang udah luas ya. Iya. Ke industri yang nasional bahkan internasional. Masuk ke industri. Ya itu jangan egois. Kita boleh bilang karya kita bagus, orang lain bisa nggak? Kalau kita bikin karya kita hanya buat kita sendiri, ya bisa aja lu egois. Gue mau bikin refnya duluan, songnya belakangan udah mau apa, habisnya bodo amat. Tapi kan karya gue mau dinikmati orang-orang yang tidak seperti gue pemikirannya. Jadi gue harus menjadi rata-rata. Menjadi rata-rata seperti apa? Ya seperti yang orang-orang itu mau, bukan seperti yang kita mau. Kayak gini loh Kang, kalau menjadi fotografer itu, in prinsip semua orang yang difoto itu mau terlihat cantik dan ganteng. Kalau lu foto orang terus nggak terlihat ganteng, terus lu bilang ini kan selera gua dan art, ini art buat gua nih. Ya udah lu foto diri lu sendiri aja, jangan jadi fotografer buat komersil. Ya komersil. Iya seperti itu. Lu harus mencoba untuk komersil. Kecuali ya lu mau main musik untuk itu ya itu yang jarang dimiliki oleh orang-orang, bahwa dia berpikir bahwa karya gua bagus nih. Ya menurut lu, menurut orang bagus nggak? Gua aja masih nggak pede dengan karya gua. Jujur aja gua nggak suka lagu Demi Waktu itu. Pas gua habis bikin, terus dihina lagi sama Maki. Gila, lagu apa ini? Kata Maki. Gitu. Dulu kan kita suka dengerin lagu Om Pance, lu tau kan Om Pance Ponda? Gitu. Gila Om Pance banget ini lagu ini nih, nggak cocok buat Ungu. Gua pas denger, iya juga ya. Gua bilang gitu. Ternyata ya. Ternyata. Nah kita kan nggak tahu Kang. Ya itu jangan jadi egois. Gue tuh lagu 11 Januari, refnya tuh gue gak demen. Gue main di tuh sempat ngobrol waktu gue take vokal nih. Gue bilang kok refnya kayak gini ya ini. Terlalu gak gigi ya. Iya. Ternyata. Iya kan? Ya kita gak tahu ya bener gak? Iya. Ya kalau misalnya lu tahu bagaimana resepnya membuat sebuah lagu yang hits mah gue diem aja terus di rumah nyiptain lagu, bener gak? Kalau resepnya ya kan? Gue sebenarnya sih ada pemikiran untuk itu Kang, ada kata-kata. Kalau mau berhasil, cobalah untuk menjadi hal yang lu nggak suka. Selama hal itu masih lu suka, lu nggak akan berhasil dari itu. Berarti lu hanya mengikuti orang lain. Lu hanya mengikuti orang lain. Kalau lu mengikuti orang lain, lu akan ada di belakang terus. Orang yang bikin itu yang akan ada di depan. Kalau lu mau menjadi hal yang lu nggak suka, siapa tahu hal yang lu nggak suka itu adalah lu yang pertama melakukannya. Memaafkannya, siklus ini terjadi karena karunia, itulah kehidupan.